Kiai, kami ingin foto sama Kiai. Kenapa foto sama saya? Kami ini anti salafi, Kiai. Apa salafi itu? Salafi itu, Kiai, menurut kami sahabat lama Fir'aun. Wah, kamu lebih berani dari saya. Saya cuma bilang salah fikir. Kamu bilangnya sahabat lama Fir'aun. Apakah salah? Gak salah. Akidahnya Wahabi mirip akidahnya Fir'aun. Mirip memang akidahnya. Karena Fir'aun berkeyakinan Tuhan ada di langit, sama dengan Wahabi. Berkeyakinan ada di langit. Kalau kita berkeyakinan qiyamuhu binafsihi, Allah itu tidak bertempat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Haman diminta atau diperintahkan oleh Firaun untuk membangun bangunan yang tinggi. Apa sebab? Dia tidak percaya pada Musa ada Tuhan di atas. Maka saya nak periksa sampai ke atas. Ada yang bertanya, ada dalilnya Musa mengatakan Allah berada di atas? Ini min balaghatil Quran ketika dia menyebutkan Firaun ingin melihat Tuhan ke atas. Di sini dalil bahwa dia menafikan Tuhan di atas. Kenapa dia nafikan? Karena ini perkataan Musa. Jadi di ayat ini ada dalil Musa mengatakan Tuhannya di atas. Nah, Fir'aun ingin membuktikan bahwa Tuhan Musa bukan di atas. Maka dia bangun piramid. Di Al-Quran tidak bertele-tele dia. Ketika dia menyebutkan Fir'aun nak bangun bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Di mana kalau bangunan tinggi? Berarti di atas. Dia bilang, la'alli ablughul asbab. Agar saya sampai ke tangga-tangga. Asbab as-samawati. Yaitu tangga-tangga langit. Hatta atali'a ila ilahi Musa. Supaya sampai saya melihat Tuhannya Musa. Kalau benar ini. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya yakin dia bohong. Menurut perkiraan saya, Musa itu bohong ketika mengatakan Allah di atas. Maka saya nak buktikan ke antum sekarang. Kalau seandainya Musa bilang Rabbnya di mana-mana, bingunglah Fir'aun sebenarnya. Kemana nak dicari ini? Ini antum mengada-ngada nih Musa. Lebih dituduhnya lagi Nabi Musa mengada-ngada. Jadi karena Musa bilang Tuhannya di atas, maka Fir'aun membangun bangunan tinggi untuk sampai ke tangga langit supaya bertemu dengan Rabb Musa. Maka dia sebagai alasan, menurut saya Musa itu dusta. Jadi kalau Ustaz didustakan oleh orang hari ini, tenang aja Ustaz. Yang penting antum ini Al-Quran, ini hadis, ini pemahaman as-salaf di dalamnya. Selesai masalah. Dalil bahwasanya Allah di atas, yaitu Fir'aun mengingkari Allah di atas. Fir'aun mengingkari Allah di atas. Perhatikan. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'ali ablughul asbab samawati fa atala ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, panglimanya, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya seorang pendusta, ya. Kenapa? Karena ya apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, sungguhnya perkataan Firaun, sungguhnya aku memandang Musa sebagai pendusta, artinya sungguhnya aku mengira Musa berdusta terhadap ucapannya yang mengaku bahwa di atas langit ada Tuhan yang mengutusnya. Perhatikan. Apa yang dia dustakan? Kata At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, ya, ini dalam Tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 387. Dia berkata, artinya Fir'aun berkata, sungguhnya aku mengira Musa berdusta terhadap ucapannya yang mengaku bahwa di atas langit ada Tuhan yang mengutusnya. Maka dia ingin buktikan Musa bohong, di atas langit enggak ada Tuhan. Ibnu Al-Qayyim berkata, fakadzdzaba Fir'aunu Musa. Fir'aun mendustakan Nabi Musa fi ikhbarihi
iyahu bi anna rabbahu fawqas sama. Mendustakan Nabi Musa yang telah mengabarkan kepada dia bahwasanya Tuhannya Nabi Musa ada di langit. Oleh karenanya, siapa yang mengikuti percaya Allah di atas langit berarti dia pengikut Nabi Musa. Dia Musawi, pengikut Nabi Musa. Dan siapa yang mendustakan Allah di langit berarti dia mengikuti Fir'aun, disebut dengan Fir'auni. Tuan-tuan tengok ayat ni dalam surah Ghafir. Ni ayat Quran dan saya buka ni tafsir Tabari. Tafsir Tabari ni ahli sunnah lah. Ibn Jarir At-Tabari. Wa qala Fir'aun, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, binakan saya sarhan, binaan, la'alli ablughul asbab, supaya saya boleh panjat langit. Asbab as-samawat, saya nak panjat langit. Fa attali'a ila ilahi Musa, supaya aku boleh tengok Tuhan Musa kat langit. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kerana aku menyangka dia bohong. Maksudnya, akidah Tuhan kat langit ni akidah siapa? Akidah Fir'aun ke akidah Musa? Ada orang dia pergi pusing, dia kata tu akidah Fir'aun. Fir'aun mana mengaku ada Tuhan? Dia nak pergi tengok kat langit tu, nak tengok Tuhan Musa. Kemudian saya kata, saya baca ayat ni saya faham, Musa yang dakwa Tuhan dia kat langit. Sebab tu Fir'aun nak pergi panjat. Dan pemahaman saya ni, ini juga pemahaman yang dinyatakan oleh At-Tabari. Tengok apa kata Tabari. Wa qawluhu wa inni la azunnuhu kadhiba. Dan kata-kata Fir'aun, aku menyangka Musa pembohong. Yaqul wa inni la azunnu Musa kadhiba fima yaqul wa yadda'i min anna lahu fi sama'i rabban arsalahu ilaina. Fir'aun kata, aku menyangka Musa bohong bila mana Musa berkata dan mendakwa sesungguhnya dia ada Tuhan di langit, yang Tuhan itu yang mengutuskan dia kepada kami. Adakah Tabari ni sesat? Adakah Tabari ni kafir? Tapi bila orang sebut, bila ahli sunnah sebut Tuhan di langit, jangan bayang macam mana, jangan fikir macam mana, jangan duk fikir adakah langit tu lebih besar pada Tuhan, maka Tuhan kecil pada langit. Tak, jangan fikir yang tu. Seperti mana kita boleh beriman kita akan melihat Tuhan di hari kiamat tanpa menetapkan kaifiat, macam itulah kita kena beriman dengan benda ni. Tuan-tuan, ahli sunnah percaya kita boleh tengok Tuhan kan di hari kiamat. Bukankah melihat ni perlu ada jarak, perlu ada tempat? Tapi kita tak, semua tu ternafi daripada Allah. Kita tengok Allah tanpa kaifiat, laisa kamitslihi syai'. Macam mana kita beriman Tuhan berkata-kata? Bukankah berkata-kata ni mesti ada kotak suara, mesti ada gegaran? Tapi kita kata Tuhan bercakap, ikut dia lah, cara dia. Macam itulah kita kena beriman dengan keseluruhan ayat sifat. Tetapkan seperti mana yang disebut oleh Allah dan Rasul, kemudian kita kata Allah tak sama dengan makhluk.